Oke, silahkan Kak Desta. Oke, baik. Terima kasih Kak Dila, karena waktu kita juga sudah menunjukkan 9.35 agar kita sesuai dengan rundown yang sudah kirimkan di grup sebelumnya. Baik, acara kita hari ini kita akan mulai. Untuk pertama, saya mau menyapa teman-teman dulu. Selamat pagi semuanya teman-teman. Terima kasih sudah join ataupun bergabung di acara webinar hari ini. Yang terhormat Ibu Kresna Widasti, SPSI MPSI Psikolog. Yang kami hormati Ibu Lucy Lidiawati Santioso, SPSI MH Psikolog, yang hari ini akan diwakilkan oleh Kak Sudiana, serta seluruh peserta webinar Eksplorasi Karir yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom pada hari ini dalam keadaan sehat. Kenalkan saya Desta Munte bersama rekan saya Aldila Surya yang pada hari ini akan membawakan webinar Eksplorasi Karir. Adapun rangkaian kegiatan kita pada hari ini akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Wici, kemudian opening speech oleh Ibu Kresna Widasti SPSI MPSI Psikolog, dilanjutkan dengan perkenalan kampus Wici oleh Kak Sudiana, hingga sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Nah, teman-teman, yang membuat webinar ini semakin menarik, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes potensi Riasek secara langsung, memperoleh sertifikat, serta pada akhir acara, setelah mengisi form kehadiran, teman-teman juga akan mendapatkan e-book ETA Eksplorasi Karir secara gratis. Nah, selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Wici. Sosok harapan untuk masa depan, Uwiji bangkit dan jaya, membina insan akademis dan pencipta untuk Indonesia. Dengan nafas Islam dan Indonesia, Uwiji maju bersama, kreatif juga inovatif, Digital University membara semangat untuk Indonesia. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Anak-anak kita, bangkit kita, tetap kita jaga.
maju bersama, kreatif juga inovatif, Digital University membara semangat untuk Indonesia. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah, amanah kita, bakti kita, tetap kita jaga. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah, yakin usaha sampai. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kresna Widyasti SPSI MPSI Psikolog sebagai dosen di jurusan Psikologi Kampus UICI untuk menyampaikan sambutan bagi kita semua. Untuk Ibu Kresna, kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Suara saya terdengar. Apakah ada teman-teman? Terdengar. Sedikit putus-putus, tapi sepertinya oke, Ada Bu. suara lain nggak? Suara saya. Oke. Ada suara? Enggak. Ada. Ada suara Ibu aja maksudnya. Oh, oke, baik. Terima kasih. Kebetulan saya sedang di luar ya teman. Baru pulang dari Jakarta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah Oke, sebelumnya terima kasih buat Mbak Dila dan Mbak Desta yang telah mempersiapkan kegiatan hari ini. Keren banget acaranya, saya senang sekali. Peserta tidak lupa untuk saya menyapa teman, ada Mbak Sudiana ya dari Duta UICI yang kemudian teman-teman calon siswa, nih calon mahasiswa, maaf, calon siswa ya pada hari ini adalah sebuah investasi ya untuk masa depan kita, di mana kita menyisihkan sedikit waktu kita untuk melihat potensi terbaik yang ada dalam diri kita, gitu. Adik-adik, gitu ya, jangan sungkan bertanya terkait dengan growth mindset atau bagaimana Adila Kak, karena beliau akan membantu teman-teman untuk mengarahkan karir teman-teman gitu. Nah, teman-teman, di sini saya ada pengantar ya. Yang terkait kesehatan atau pendidikan sudah ada. Baik, kita
Mapet sinyalnya. Bentar, saya ganti dulu di. Ditunggu ya teman-teman. Halo, malah gelap ya teman-teman ya. Bentar. Nah, oke baik teman-teman, saya izin ya melanjutkan. Mungkin teman-teman di kelas 12 atau 11 itu sedang mengalami fase di mana bingung sama karirnya. Ya enggak? Kayak bingung nih saya nanti kuliah mau ambil apa ya gitu. Nah, mungkin ada juga yang sudah melihat beberapa teman-temannya tuh sudah berhasil mendapatkan perguruan tinggi. Bahkan udah masuk, udah daftar ulang gitu ya yang untuk kelas 12 gitu. Atau sekarang lagi mempersiapkan SNBT gitu ya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman sadari bahwa banyak banget kasus-kasus di lapangan. Kakak-kakak teman-teman, coba perhatikan deh. Ada nggak yang saudaranya atau kakaknya yang kuliah tapi lambat banget lulusnya? Mungkin butuh waktu lebih dari 4 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. S1. Ada nggak? Ada ya. Nah, kemungkinan besar yang terjadi adalah mereka tuh salah jurusan. Jadi ketika kuliah, mungkin waktu awal kelas 12 tuh ikut-ikut temen. Ikut-ikut temennya. Atau mungkin kuliah itu ya, yang penting saya kuliah aja gitu. Saya nggak tahu jurusannya, yang penting saya kuliah gitu. Jadi kuliah ya kuliah gitu mereka. Tapi mereka tidak kuliah pada passionnya. Sehingga apa? Sehingga ketika tahun kedua, dimulai semester 4, tahun ketiga, tahun keempat gitu ya. Mereka tuh mengalami perlambatan proses belajar. Karena apa? Karena kuliahnya tidak sesuai dengan passion. Ah, ternyata saya salah jurusan kuliahnya. Ah, ternyata saya tidak cocok dengan lingkungannya. Nah, itulah yang salah satu faktor penghambat teman-teman ini lambat lulus kuliahnya. Jadi apa? Salah jurusan gitu. Nah, jadi teman-teman, kegiatan pada pagi hari ini adalah dalam rangka untuk menuntun nih teman-teman adik-adik kelas 11 dan 12 agar tidak salah mengambil jurusan kuliah. Jadi antara minat dan bakatnya itu inline. Jadi sama gitu ya. Jadi nggak ada lagi nih kasus-kasus di mana adik-adik kita atau teman-teman semua yang ikut Zoom pada hari ini salah mengambil jurusan kuliah. Makanya harus ikut kegiatan ini dari awal sampai akhir. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya itu di tes reasek. Jadi hasil psikotes reasek ini adalah tes minat bakat, di mana nanti teman-teman akan dapat melihat potensi terbaik yang dimiliki oleh teman-teman untuk mendapatkan jurusan kuliah. Jadi kuliahnya tuh nggak asal-asalan kuliah gitu loh, tapi memang didasari oleh hasil analisa psikologinya atau psikotesnya, psikotes minat bakat. Nah, tujuan untuk kegiatan ini adalah untuk menuntun nih, biar teman-teman itu kuliah sesuai dengan passionnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika proses kuliah dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Sesuai dengan minatnya, sesuai dengan arah karirnya. Jadi nanti teman-teman nggak ada lagi nih salah jurusan gitu. Pengantar dari saya adalah sebelum kita memutuskan untuk mengambil kuliah di bidang apa dan jurusan apa, berkarir di mana, teman-teman tuh harus temukan dulu siapa jati diri teman-teman. Saya ini cocoknya berkarir di bidang apa ya? Apa yang saya inginkan untuk masa depan saya ya? Ketika teman-teman tahu apa keinginan teman-teman, nah teman-teman tuh dapat menjalani itu dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Jadi kalau teman-teman kuliah tidak pada keinginannya karena ikut-ikutan teman, karena teman ngambil misalnya teman-temannya pada ngambil kedokteran. Padahal mungkin teman-teman minatnya bukan di kedokteran, tapi mungkin di farmasinya. Atau mungkin teman-teman lihat
teman-teman sekelasnya pada daftar fakultas teknik. Teman-teman daftar, padahal mungkin minatnya bukan di teknik, tapi di sosial. Sehingga nanti itu akan menghambat pertumbuhan teman-teman ketika menyelesaikan tugas akhir. Gitu. Jadi teman-teman tuh kayak menjalani itu setengah-setengah gitu loh. Karena memang bukan dari hati kecilnya. Karena lihat lingkungan gitu. Tapi kalau teman-teman dari hari ini, dari kegiatan ini, teman-teman itu belajar untuk mendengarkan hati kecilnya, saya tuh cocoknya di bidang apa sih? Saya tuh cocoknya berkarir di apa sih? Saya nanti kuliahnya cocoknya ngambil jurusan apa? Ketika teman-teman sadar potensi teman-teman itu di mana, teman-teman akan bertanggung jawab dengan pilihannya ke depan. Jadi selama 4 tahun itu, 4 tahun menyelesaikan proses perkuliahan, teman-teman punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Gitu. Dari mana awalnya? Dari kegiatan ini. Dari kegiatan ini, teman-teman tuh menjadi starting point nih. Saya ini ingin melangkah kemana? Nah, begitu. Jadi, kegiatan hari ini adalah pengantar bagaimana teman-teman melihat masa depan. Melihat bahwa dunia yang akan datang di kemudian hari adalah masa di mana saya memilih. Bukan karena lingkungan, tapi tanggung jawab pribadi, responsibility. Jadi kita kalau mengejar sesuatu, karena kita punya rasa tanggung jawab, tentu kita akan sungguh-sungguh. Sehingga kita tuh dalam belajar merasa tidak terbebani, karena itu tanggung jawab kita. Tapi kalau kita menjalankan sesuatu karena lingkungan karena faktor lingkungan, ikut-ikutan temen, ingin dilihat keren, ingin dibanggakan, tapi bukan sesuai dengan hati kecil kita menjalaninya tuh setengah hati. Kuliah ya kuliah aja, yang penting kuliah. Oke, berhasil wisuda. Setelah wisuda mau kerja apa? Akan ada pertanyaan lagi. Tapi kalau dari awal teman-teman tahu kuliahnya ini pengen menjadi seorang katakanlah ingin menjadi seorang psikolog gitu ya. Saya kuliah psikologi, ingin menjadi seorang psikolog. Berarti setelah lulus S1, setelah jadi sarjana psikologi, teman-teman tuh punya target lagi, ingin jadi psikolog. Gimana nih cara buat jadi psikolog? Misalnya gitu ya. Oh, punya pengalaman dulu di bidang asesmen psikologi gitu ya. Kerja mungkin 2 tahun atau setahun. Oh, lanjut sekolah lagi buat jadi seorang psikolog. Seperti itu. Jadi, kalau kita dari awal tahu kita tuh mau jadi apa di masa depan, ingin seperti apa. Nah, kita harus sadar, kita tuh punya modal apa dalam diri kita. Kita tuh minatnya di mana? Oh, ternyata minatnya menjadi reporter. Oh, salah satu penunjang kenapa saya bisa jadi reporter, kemampuan komunikasi saya baik, penguasaan tata bahasa saya baik, gitu ya. Public speakingnya baik. Nah, itu jadi modal buat teman-teman survive di bangku perkuliahan. Jadi, ketika kuliah tuh nggak cuma lulus dapat ijazah, tapi teman-teman tuh sudah punya gambaran, ingin berkarir di bidang apa. Maka kegiatan ini namanya career exploration, mencari karir yang tepat buat teman-teman. Nah, sebelum mencari karir yang tepat, kita harus cari dulu minat dan bakatnya studi teman-teman itu apa. Jadi nanti teman-teman nggak salah jurusan gitu. Baik Mbak, mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya berharap teman-teman kelas 11 dan 12 ini punya sedikit pandangan yang lebih maju setelah kegiatan hari ini. Punya gambaran bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang harus direncanakan. Tidak harus melihat kiri dan kanan, tapi kita fokus dengan apa yang kita punya, modal yang kita punya, yaitu minat bakatnya. Jadi adik-adik nanti harus ikut kegiatan ini sampai akhir, sampai dapat hasil reaseknya. Karena itulah yang menjadi landasan teman-teman untuk mengambil jurusan kuliah. Oke, mungkin gitu saja Mbak. Terima kasih dari saya. Semangat ya teman-teman. Baik, terima kasih Bu Kresna kami ucapkan atas sambutan dan nasihat-nasihat baik yang telah disampaikan. Semoga dapat memberikan semangat dan inspirasi bagi kita semua ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Kak Sudiana untuk menyampaikan dan kenalan mengenai kampus UICI. Kak Sudiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Desta atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya
Sudiana, teman-teman bisa memanggil saya Kak Ana. Seperti yang disampaikan oleh Kak Desta tadi, saya di sini mewakili Bunda Lucy untuk mengenalkan tentang Universitas Insan Cita Indonesia ke teman-teman. Ya, tapi mungkin sebelum itu saya ingin mengawali ini ya, memberikan respect dulu untuk ke teman-teman yang ada di sini gitu ya. Saya hormat gitu ya, angkat topi ke teman-teman yang ada di sini. Kenapa? Mungkin kalau bisa diibaratkan ya, teman-teman ini seperti berlian di lautan pasir gitu ya. Kenapa saya mengatakan demikian ya, teman-teman? Karena kan hari Sabtu gitu ya, mungkin ada yang tadi lagi dingin-dingin gitu ya, lagi hujan gitu ya. Nah, atau yang cerah gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang lebih banyaknya memilih untuk tiduran gitu ya, atau hangout gitu ya, main kemana gitu. Nah, tapi teman-teman ini menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengikuti karir exploration hari ini gitu ya, untuk memikirkan masa depannya itu luar biasa gitu ya. Insya Allah ini akan menjadi bekal kesuksesan teman-teman di masa depan kelak gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung saja ya menyampaikan tentang kampus UICI ke teman-teman sekalian. Itu mungkin izin share screen ya Kak. Sebentar. Punten bisa di disable untuk hostnya Kak. Saya tidak bisa untuk Mungkin boleh dikirim ke saya ya? Sorry. oh iya boleh-boleh Kak. Ini saya pakai Canva, mungkin dikirim linknya ya. Boleh, boleh. Sudah Kak Oke, di WhatsApp. maaf ya, Iya, agak bingung. nggak apa-apa, kendala teknis. Oke, sudah kelihatan? Nah, sudah Kak. Jadi ini ya mungkin diawali dengan pertanyaan apa ketakutan terbesarmu saat ini gitu ya. Jadi pasti ya teman-teman di sini nggak ada yang mau gagal ya. Semua di sini pasti ingin sukses untuk masa depannya gitu ya. Jadi karena sudah banyak dijelasin oleh Pak Desta, Bu Kresna, jadi di sini mungkin saya sebentar saja lalu ke slide berikutnya Kak. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman nanti biar masa depannya sukses. Nah, setelah ini teman-teman mau jadi apa gitu ya? Mau melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Jadi setelah lulus SMA atau SMK nih, untuk yang kelas 11 dan kelas 12 ini mau kuliah atau langsung bekerja gitu. Nah, pastinya teman-teman akan melewati fase itu nanti gitu ya. Pasti nanti akan berpikir kira-kira nanti aku gimana ya. Tadi mungkin juga ada yang chat di kolom komen itu ya. Iya nih Kak, bingung. Nanti habis ini kemana ya? Nah itu memang sudah sewajarnya ya kalau teman-teman nanti pengen sukses harus dipikirkan mulai dari sekarang nih. Nanti kira-kira mau kemana gitu ya. Nah ini saya dari perwakilan UICI ingin memperkenalkan tentang Universitas Insan Cita ke teman-teman. Barangkali nanti akan bisa dijadikan alternatif ya untuk teman-teman meraih masa depannya kelak gitu ya. Jadi
teman-teman yang perlu kita sadari ya, teman-teman lulus SMA di zaman saat ini itu tidak cukup ya ijazahnya agar untuk teman-teman itu mendapatkan pekerjaan gitu ya. Apalagi teman-teman nanti jangankan lulusan SMA atau SMK ya, yang S1 saja itu susah gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sehingga teman-teman ya harapannya setelah lulus ini nanti bisa mempelajari skill atau keahlian yang lebih ya dengan kuliah sehingga teman-teman nanti siap bersaing gitu dengan jutaan teman-teman di luar sana yang mereka juga memperjuangkan masa depannya gitu ya. Nah, ini sehingga kami menyampaikan ini gitu ya apa Universitas Insan Cita ini ke teman-teman untuk jadi alternatif teman-teman melatih skillnya kelak sehingga bisa meraih masa depannya gitu ya. Nah, cuman ada masalah-masalah ya yang pengen kuliah tapi kendala dana gimana nih? Oh ya bisa bekerja, tapi nggak bisa kalau apa namanya waktunya. Kalau misalnya kuliah itu kan ya fokus waktunya gimana cara membaginya gitu ya. Nah, ini teman-teman justru itu ya. Ini UICI hadir bagi teman-teman yang ingin kuliah tapi juga terhambat waktu karena bekerja gitu ya. Jadi kayaknya aku pengen kuliah Kak, tapi aku pengen sambil bekerja dulu karena aku juga butuh dana untuk kuliahnya. Nah, ini justru UICI ini menjadi jawaban gitu ya untuk teman-teman yang ingin kuliah tapi masih bekerja gitu ya. Nah, karena nanti akan ada ya penjelasan berikutnya. Nah, atau yang berikutnya. Next slide, Kak Aldila. Nah, tapi kalau aku kayaknya nggak butuh deh Kak, karena aku udah kuliah kemarin keterima SNBT atau yang UTBK kemarin ini masih nunggu nanti terima juga di UTBK. Nah, justru itu gitu ya. Ini teman-teman dengan adanya sistem di UICI ini, teman-teman nanti bisa kuliah di dua tempat gitu ya. Jadi teman-teman kalau kuliah di Universitas Insan Cita Indonesia itu bisa sambil bekerja dan bahkan teman-teman juga bisa kuliah di tempat lain juga gitu. Jadi nanti teman-teman kalau yang kemarin itu sudah keterima di misal entah di UI, entah di ITB, entah di Unpad atau di mana gitu ya, ITS mungkin. Nah, itu aku udah keterima nih Kak kemarin UTBK gitu. Loh, kalau misalnya teman-teman nanti bisa ingin ya mungkin ya ingin apa kuliah yang lainnya juga gitu. Nah, teman-teman bisa juga join di UICI gitu ya. Jadi di UICI juga ada gitu ya teman-teman yang kuliah di sini tuh juga S1 double degree gitu ya, S1 di tempat lain, bahkan S2, bahkan yang S3 pun juga ada gitu. Pun juga yang sedang bekerja di luar negeri gitu juga di Indonesia itu juga ada gitu. Nah, jadi apa di kuliah di UIC itu bisa dua gelar sekaligus atau bisa sambil bekerja teman-teman tanpa ini ya tanpa stres tanpa mengganggu waktu kalian gitu. Nah, kok bisa Kak kayak gimana sistemnya memang gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi kayak gimana sih gitu. Nah, tapi sebelumnya next slide berikutnya Kak Aldila. Nah, ini ya, mungkin perkenalkan dulu ya. Jadi kalau di UICI itu kuliahnya fleksibel, nah kredibel dan diakui negara gitu ya. Jadi kita kuliahnya diumumkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia waktu itu dengan Bapak Joko Widodo gitu ya. Terus kita juga kredibel didukung oleh 3.000 lebih jaringan pakar mulai dari doktor, guru besar, pengusaha itu sangat mensupport sekali ya untuk berdirinya atau terlaksananya Universitas Insan Cita Indonesia. Dan kita 100% ya Kak, siap 100% di apa resmi. Jadi nanti juga teman-teman dapat ijazah, dapat gelar gitu ya. Nah, berikutnya Kak.
Nah, jurusannya apa saja gitu ya. Nah, ini ada jurusan psikologi ini ya, digital neuropsikologi ya. Ini jadi teman-teman yang seperti yang ini ya Kak Aldila ini juga kuliah di eh, apa UIC juga ya. Ini jurusan digital neuropsikologi. Jadi di sini teman-teman akan bekerja, akan mempelajari psikologi ya, sebab-sebab perilaku manusia dari sisi sistem operasi otak gitu. Jadi bukan hanya sekedar psikologi itu kayak curhat-curhat, kayak apa gitu ya, tapi lebih dalam lagi ini curhatnya ini didalami dengan pengetahuan, oh ini karena ada sistem otak yang seperti ini nih, makanya ada perilaku yang salah sehingga harusnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu bisa bisa apa dipelajari ya di neuropsikologi ini. Nah, uniknya di UIC ini keterampilan psikologi ini juga ada mata kuliah yang mempelajari digital entrepreneur gitu. Jadi setelah lulus dari S1 psikologi UIC, jadi teman-teman itu ahli psikologi dan bisa punya keahlian digital entrepreneur juga, yang harapannya nanti bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat saat ini ya, yang sekarang era digital. Nah, sehingga teman-teman di situ juga ya pastinya nanti keahliannya itu bisa bermanfaat dan otomatis ya kalau misalnya kalian itu bermanfaat dibutuhkan sama banyak orang, insya Allah kalau cuan itu ya bisa mengikuti gitu ya. Nah, terus berikutnya Kak, gimana nih kalau teman-teman nggak kayaknya nggak minat deh di digital neuropsikologi atau aku nggak minat di psikologi gitu. Nah ini UIC juga ada nih jurusan-jurusan yang selainnya. Next berikutnya Kak. Nah juga ada bisnis digital, sains data, informatika, komunikasi digital, teknis industri gitu ya, teknik industri pertanian. Nah, bagi teman-teman yang berminat di sini, nah itu juga bisa ya nanti mengetahui lebih dalam lagi melalui website Halo, kami untuk join di UI. Nah, ini ada salah satu testimoni ya teman kita halo, yang beliau ini halo, bukan kuliah double degree dan juga bekerja sebagai tenaga pendidik. halo. Perkenalkan, aku Salsabila Devika. Saat ini aku sedang menjalani kuliah double degree di UIC jurusan Digital Neuropsikologi dan juga di STI Karisma Sukabumi jurusan PGMI. Sekaligus bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah. Selama kuliah di UIC, aku ngerasa sistem pembelajarannya sangat fleksibel, jadi aku tetap bisa berkuliah double degree dan bekerja tanpa merasa kewalahan. Aku juga bisa mengembangkan skill public speaking dan keterampilan diri melalui organisasi pengembangan diri yang diadakan oleh UIC. Nah, buat kamu yang lagi cari kuliah yang nyaman, fleksibel, dan tetap berkualitas, aku rekomendasiin banget buat kuliah di UIC. Nah, mungkin itu ya perkenalan dari kami. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sudah keterima UTBK, udah keterima SNBT dan ini nanti mungkin keterima apa UTBK ya dan ingin tapi masih ingin kuliah di tempat lain. Jadi nanti lulusnya dapat 2 gelar ya, terus dapat keahlian lebih juga, dapat networking yang lebih luas juga. Itu bisa ya join sama kami. Atau juga yang pengen kuliah tapi masih bekerja dulu. Nah, itu juga bisa gitu. Nanti kita jelaskan lebih detail kalau pengen teman-teman pengen tahu lebih detail lagi untuk join bersama kami nanti bisa menghubungi saya bisa barcode di barcode ini gitu ya. Mungkin itu saja Kak Aldila, Kak Desta. Terima kasih atas waktunya. Ditunggu teman-teman ya untuk join di UIC. Terima kasih Kak Sudiana untuk sharingnya. Ya, selamat sekali. Saya akan lanjut share screen. Oke, teman-teman, kerasa banget nih energi positifnya pagi ini. Tadi udah disapa dengan manis oleh Kak Desta, terus dapat insight pembuka yang super juga dari Ibu Kresna.
Dan juga tadi dari Kak Sudiana sudah mewakili Bu Lucy untuk memperkenalkan kampus UICI untuk kita semua. Nah, setelah pemanasan tadi ya, sekarang waktunya kita untuk masuk ke menu utama kita hari ini, yaitu Career Exploration. Nah, pertanyaan sedikit nih ya teman-teman. Bener nggak sih kalau tadi seperti yang Bu Kresna bilang gitu ya, Kak Sudiana juga sempat bilang kalau di usia teman-teman sekarang itu memang pembicaraan soal masa depan tuh suka kadang bikin overthinking gitu ya. Apalagi kalau teman-teman suka lihat sosial media di TikTok, Instagram, lagi FYP, teman-teman yang seumuran udah sukses punya bisnis sendiri, sudah keterima di kampus impian gitu ya. Kadang bikin kita kayak ngerasa tertinggal atau kadang dalam hati, duh aku kok gini-gini aja ya gitu. Nah, tenang, hari ini selama 1 jam ke depan kita akan pause rasa insecure itu. Kita nggak akan belajar teori yang berat-berat, tenang aja. Kita akan membedah dan memetakan secara seru nih potensi hebat yang sebenarnya udah terinstall di dalam diri kalian masing-masing. Nah, sekarang kita mulai. Oke, next. Nah, kalau aku mau coba sedikit interaktif, boleh nih teman-teman kalau ngerasa ya, pernah nggak sih kalau lagi kumpul keluarga, ada acara misalnya kemarin tuh Hari Raya Idul Fitri gitu ya, teman-teman kumpul keluarga, terus dapat pertanyaan aneh-aneh gitu. Bukan aneh sih ya, tapi kita karena ini ngerasa kayak, aduh males banget nih pertanyaan kayak gini lagi. Suka ditanya, kamu lulus SMA mau ngapain gitu? Kamu mau kuliah di mana, jurusan apa gitu kan? Untuk kita yang mungkin saat ini masih belum siap dengan jawabannya, kayaknya kayak pengen kabur gitu ya. Karena kayak, aduh apa nih ya gitu kan. Karena kita masih ngawang-ngawang, kita belum ada fix plan gitu. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa memilih masa depan tidak seperti lagi balapan mobil, di mana kok teman kalian ngerasa kayak udah matang banget persiapannya, kalian belum. Enggak seperti itu, tapi ini adalah sebuah proses. Ya, dimana kalau di fase ini kalian lagi ngerasa pengen nyobain banyak hal, kalian pengen apa ya, masih kayak pengen nyoba A, B, C, kalian masih belum nemu passion kalian sama sekali, it's totally okay teman-teman ya. Ini memang saatnya kalian buat explore gitu. Ini belum terlambat kok, tenang aja. Jadi santai aja, hari ini kita bakal cari tahu arahnya kemana teman-teman akan melaju secara pelan-pelan. Oke, next. Oke, baik. Nah, teman-teman, dalam ilmu psikologi itu, dalam merancang masa depan ternyata ada seninya loh. Jadi, karir yang tepat itu tidak jatuh tiba-tiba dari langit, melainkan dibangun dari 3 kompas panduan yang disebut dengan Social Cognitive Career Theory. Nah, biar lebih mudah dipahami, bayangkan kalian ingin menjadi seorang dokter. Kalian punya mimpi ingin menjadi dokter, membantu orang lain, menyelamatkan nyawa, membuat orang tua bangga. Tapi di sisi lain mungkin muncul pertanyaan dalam diri kalian. Aku sanggup nggak ya? Takut nggak bisa belajar, takut nggak mampu, takut gagal. Nah, ini yang disebut dengan efikasi diri, yaitu keyakinan dalam diri kita, apakah kita percaya bahwa kita mampu. Lalu muncul lagi pertanyaan, kalau aku udah benar-benar jadi dokter, seperti apa ya hidupku nanti? Mungkin kalian membayangkan bisa menolong banyak orang. Tapi juga kalian harus siap nih dengan tanggung jawab yang besar, waktu yang panjang, dan tekanan yang pasti tidak sedikit. Nah, ini yang disebut dengan ekspektasi hasil tentang apa yang teman-teman bayangkan yang akan didapatkan setelah membuat pilihan. Nah, yang terakhir, yang paling dalam, seberapa besar saya menginginkan ini, menginginkan menjadi seorang dokter ini. Nah, apakah mungkin teman-teman pikir apakah ini hanya sekedar keinginan atau benar-benar tujuan hidup yang teman-teman siap perjuangkan? Ini yang disebut dengan tujuan pribadi. Nah, jadi memilih masa depan itu bukan hanya soal mau jadi apa, tapi tentang
Seberapa besar atau seberapa percaya kita pada diri sendiri, seberapa kita memahami konsekuensi atas pilihan kita, dan seberapa besar kita benar-benar ingin mencapainya. Dan hari ini kita akan belajar gimana sih menyusun semua itu, dan agar teman-teman gak hanya bermimpi, tapi kalian juga tahu arah hidup kalian ke depannya seperti apa. Next. Nah, Kak Desta tadi udah jelasin ada 3 kompas. Kita mau mulai dari kompas yang pertama dulu, yaitu kita mau menemukan super power kalian masing-masing. Di psikologi itu ada potensi diri berdasarkan tipe kepribadian yang biasa kita sebut triase. Kalau kami jelasin ini ya secara teori satu persatu mungkin teman-teman nanti ngantuk ya. Bakal ngebosenin. Nah, biar lebih asik kita mau coba ajak teman-teman buat nonton video animasi seru yang menjelaskan tentang keenam kode rahasia ini. Sambil nonton, teman-teman mungkin bisa siapin notes atau catatan di HP untuk perhatikan baik-baik ciri-ciri yang disebutkan dari setiap kode dan coba cocokkan dengan kebiasaan teman-teman sehari-hari. Misalnya kayak, oh ini kayaknya aku banget gitu ya. Oh yang ini bukan nih, kayaknya bukan aku gitu. Nah ini kira-kira seperti itu ya. Nah teman-teman bisa perhatikan videonya baik-baik dan rasakan apakah ini termasuk tipe kepribadian teman-teman atau bukan. Nanti setelah ini teman-teman akan lebih divalidasi lagi lewat tes. Tapi ini kayak pengetahuan dasarnya dulu ya teman-teman supaya lebih paham. Oke, kita saksikan dulu. Tahu nggak, penghasilan affiliate aku udah segini, padahal cuma pakai satu website Gong ini. Kenapa aku bilang website ini? Hai semuanya, ada yang sudah kenal dengan Bapak John Holland? Bapak John Holland adalah seorang psikolog Amerika yang dapat membantu kamu untuk mengetahui tipe kepribadian dengan karir pilihanmu. Beliau mencetuskan 6 tipe kepribadian dalam menentukan karir dengan singkatan RIASEC. Apa itu RIASEC? Mari kita bahas satu persatu dalam Kenali Dirimu dan Tentukan Karirmu. Kita masuk yang pertama, tipe kepribadian realistik atau biasa dijuluki si pelaksana. Orang dengan tipe realistik cenderung memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi pada penerapan serta berhubungan dengan mesin, alat, maupun binatang. Ciri-ciri tipe kepribadian ini antara lain berpikir praktis, kuat secara fisik, senang bekerja di luar ruangan, senang membangun atau memperbaiki sesuatu, lebih menyukai praktik dibandingkan teori, menyukai aktivitas yang membutuhkan koordinasi motorik. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, pertanian, perikanan, otomotif, dan farmasi. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, komputer, studi bisnis, pertanian hortikultura, dan pendidikan jasmani. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya insinyur, mekanik, petani, olahragawan, dan pilot. Yang kedua adalah tipe kepribadian investigatif atau biasa dijuluki si pemikir. Orang dengan tipe investigatif cenderung memilih lapangan pekerjaan yang bersifat akademis, mengutamakan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah. Ciri-ciri tipe kepribadian ini diantaranya suka berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, suka menganalisis dan memahami sesuatu, lebih menyukai teori dan konseptual dibandingkan praktik, menyukai matematika dan sains, serta memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya kimia, fisika, gizi, biologi, desain perikanan, perangkat lunak, dan kriminologi. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, dan komputer. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya ilmuwan, peneliti, ahli medis, farmasi, dan programmer. Selanjutnya, tipe kepribadian yang ketiga adalah artistik atau biasa dijuluki si pencipta. Orang dengan tipe kepribadian artistik
cenderung memilih lapangan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, kebebasan, sehingga dapat mengekspresikan dirinya. Ciri-ciri tipe kepribadian ini diantaranya senang mengekspresikan diri, kreatif, menyukai kebebasan dalam mengekspresikan diri, serta menyukai aktivitas seni peran, keterampilan tangan, lukis, tari, musik, dan menulis sastra atau karya. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya seni rupa, seni tari, seni musik, bahasa, desain komunikasi visual, desain interior, dan arsitektur. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu sosial, musik, drama, seni, desain grafis, komputer, dan studi bisnis. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya arsitek, fashion designer, ilustrator, fotografer, aktor atau aktris, dan penulis. Selanjutnya, yang keempat adalah tipe kepribadian sosial atau biasa dijuluki si penolong. Orang dengan tipe sosial cenderung memilih lapangan pekerjaan yang sifatnya membantu orang lain dan berhubungan dengan banyak orang. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini antara lain pandai bergaul atau bersosialisasi, suka berinteraksi dengan orang lain, berorientasi pada perasaan, bersikap ramah dan sopan, serta senang membantu dan melayani orang lain. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya psikologi, bimbingan konseling, komunikasi, keperawatan, serta pendidikan guru. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, ilmu sosial, matematika, sains, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, komputer, studi bisnis, dan bahasa. Pekerjaan yang sesuai diantaranya psikolog, guru, konselor, perawat, dan pekerja sosial. Tipe yang kelima yaitu enterprising atau biasa dijuluki si perayu. Orang dengan tipe kepribadian enterprising cenderung memilih lapangan pekerjaan yang sifatnya memimpin, mengarahkan, mengatur, mempromosikan produk, dan mempengaruhi orang lain. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini diantaranya percaya diri, memiliki kemampuan verbal atau komunikasi yang baik, senang menjadi pemimpin, senang mengatur dan mempengaruhi orang lain, serta menyukai hal yang berhubungan dengan bisnis. Pilihan jurusan diantaranya manajemen, bisnis, komunikasi, hubungan internasional, dan hukum. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sains, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, ilmu sosial, drama, dan komputer. Pekerjaan yang sesuai diantaranya pengusaha, pengacara, sales, politikus, dan manajer. Tipe yang keenam atau yang terakhir yaitu konvensional atau biasa dijuluki si pengatur. Orang dengan tipe kepribadian konvensional cenderung memilih lapangan pekerjaan yang terlibat dengan data, informasi, atau file. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini diantaranya suka bekerja dengan angka dan catatan, senang dengan aktivitas yang terstruktur atau tersusun dengan baik, serta memiliki kemampuan dalam menjalankan aturan dan perintah atau arahan. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya akuntansi, statistik, ekonomi, administrasi, dan programmer IT. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, dan komputer. Pekerjaan yang sesuai dengan tipe ini adalah akuntan, sekretaris, kasir, serta pegawai bank. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui potensi diri berdasarkan tipe kepribadian Pak Holland. Selamat, kamu akan semakin dekat dengan pemahaman untuk dapat mempersiapkan karir masa depanmu. Tetap semangat dan terima kasih. For just $37, you can generate as many videos. Kak Desta. Oke,
baik teman-teman. Tadi Kak Dila juga sudah menjelaskan mengenai teori, lalu kita sudah dibubuhkan juga dengan video yang sudah kita tonton bersama. Nah, saatnya sekarang kita coba mengenal diri kita sendiri melalui aktivitas singkat. Teman-teman bisa lihat QR code yang sudah ada di layar. Nah, QR code ini adalah untuk tes minat karir Yasek. Tenang aja, ini bukan ujian, jadi tidak perlu terlalu tegang. Silahkan scan QR code atau klik tautan yang sudah kami bagikan di kolom chat. Oke, teman-teman semuanya sudah dapat ini ya, terima ya QR code dan link yang ada di kolom chat. Nah, untuk pengerjaannya, pilih jawaban yang paling menggambarkan diri kalian. Nah, yang paling kamu banget nih. Waktu pengerjaan kurang dari 5 menit. Silahkan dikerjain dengan santai dan tetap fokus. Teman-teman boleh memakai handphonenya atau kalau ada device yang lain bisa di ini ya, pakai QR code yang ada di layar ya Kak Dila. Ya betul. Oke, teman-teman. Ini Kak Dila nanti akan set timer 5 menit. Sebenarnya pengerjaannya tidak sampai 5 menit, tapi Kak Dila akan set 5 menit. Boleh dimulai dari sekarang. Silahkan. Bagi teman-teman yang sudah selesai linknya, boleh di-share ke kita ya di kolom chat dapat apa. Seperti Kak Pani dapat A. Kak Sharon dapat apa nih, Kak? Wah, Kak Leli ISR ya. Investigate Social dan Realistik. Salsabila dapat SCR. Kak Kirana dapat A.
Kak Cahya dapat ASC. Wah, Kak Bilal dapat RA, Kak Sharon dapat SR, Kak Dea dapat SCR, Kak Adi dapat A. Ternyata A ya. Oke, waktu kita setengah menit lagi ya teman-teman. Kak Sevanya dapat C. Oke, waktunya selesai teman-teman. Saya yakin semuanya sudah mendapatkan, ada yang tadi ada dapat A, ada dapatkan C, ada yang dapat 2 atau 3 huruf ya. Nah, teman-teman, huruf-huruf yang kalian dapatkan itu disimpan baik-baik karena nanti juga akan kalian pakai. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar tes, tapi bisa menjadi gambaran awal teman-teman untuk minat dan potensi kalian nanti ke depannya. Nah, boleh mungkin di screenshot seperti Kak Leli tadi ya, bisa disimpan di notes. Nanti kalian akan tahu atau mengenal diri kalian untuk menentukan arah masa depan kalian nanti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dila. Kak Dila silahkan. Terima kasih Kak Desta. Nah, setelah kita tahu potensi kita apa, sekarang selanjutnya kita mau ke ekspektasi hasil. Apa nih? Intinya, ini adalah cara kita menyambungkan antara potensi yang tadi huruf yang kita dapat itu potensi kita dengan hasil yang bakal kita dapat nantinya. Oke, kita ambil contoh nyata. Sedikit gambaran mungkin ya. Kalau teman-teman di sekolah ada kegiatan ekskul, nah teman kalian nih salah satu teman kalian ada yang sebenarnya dia lebih suka menyendiri buat riset atau mungkin baca buku. Dia tipe-tipe investigatif lah. Tapi dia memaksa diri masuk ke ekskul misalnya karena cewek ya, cheerleader gitu. Yang latihannya sangat membutuhkan latihan fisik, harus energik di depan banyak orang, penuh aturan gerakan yang ketat. Cuma karena ekskul yang dianggap keren, cheerleader, jadi dia ikut-ikut teman aja gitu. Apa konsekuensinya teman-teman ya? Dia nanti bakal ngerasa cepet capek pasti. Secara nggak cuma fisik ya, mental. Dia ngerasa sering overthinking, nggak bisa benar-benar menikmati kegiatannya karena itu bukan dunianya gitu. Sama halnya ketika kita merancang masa depan saat ini ya. Kalau kalian aslinya tuh punya jiwa bebas, kreatif seperti si artistik tadi banyak yang dapat A kan? Tapi kalian maksain diri masuk ke lingkungan yang serba kaku, penuh hitungan angka gitu. Rutinitasnya sangat ketat, masuk ke dunianya si konvensional. Nah, itu cuma karena ikut-ikutan teman atau mungkin diminta orang tua mungkin ya atau gengsi gitu ya. Maka kalian bisa nantinya gampang burn out gitu. Nah, ingat poin pentingnya yang tertulis di layar kita saat ini bahwa jika potensi kalian salah satu huruf atau 3 atau yang tadi kalian temukan di tes sebelumnya dikembangkan dengan jalur yang tepat, maka peluang teman-teman untuk sukses, bahagia itu akan semakin besar gitu ya. Rasa pencapaian, rasa puas dalam kehidupan tuh pasti akan berbeda dibandingkan ketika teman-teman harus memaksakan diri masuk ke dunia yang bukan teman-teman pilih gitu, teman-teman mau. Nah, jadi jangan memaksakan diri untuk masuk ke cetakan yang nggak pas, supaya kalian benar-benar bisa bersinar di masa depan kalian.
Oke, baik. Kita sekarang ke bagian tujuan pribadi, menentukan target lingkungan yang tepat. Nah, teman-teman, mungkin ada yang bertanya, bagaimana nih, gimana ya caranya benar-benar menemukan jalur yang tepat itu? Teman-teman, seringkali sejak kecil kita terbiasa dengan satu kalimat. Mungkin dari dulu orang tua kita juga sudah bilang, nanti harus kuliah ya. Seolah-olah itu satu-satunya jalan, padahal kenyataannya nggak selalu seperti itu kok. Nah, setelah teman-teman lulus SMA, kalian pasti punya banyak pilihan. Atau yang setelah udah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru lulus kuliah atau sudah lulus kuliah, pasti pilihannya tetap juga banyak. Nah, dari SMA mungkin mikir, nanti aku pasti kuliah. Atau ada yang bilang, nanti aku langsung kerja aja ah. Atau ada yang mulai dari nol untuk membangun bisnis. Nah, teman-teman, semuanya itu berharga, semuanya sama-sama valid, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Tapi yang bisa kita lihat sekarang yang sering terjadi itu banyak orang berhenti di tengah jalan. Tadi Bu Kresna juga sempat ada ini ya, sempat ada ceritakan eh, gambaran orang yang seperti ini. Bukan karena mereka tidak pintar mungkin, atau bukan karena nggak mampu, tapi mereka tidak berada di tempat yang cocok, seperti yang disampaikan oleh Kak Dila sebelumnya. Bayangkan, kalian lagi duduk di sebuah tempat yang seharusnya membuat kalian berkembang, tapi justru membuat kalian lelah, tertekan, dan mungkin kehilangan arah. Nah, di sini nih teman-teman, kita butuhkan kecocokan nilai ataupun fit values-nya. Nah, bayangkan aja hal sederhana seperti kalian lagi milih tempat nongkrong. Ada yang suka tempat yang tenang, ada yang suka tempat yang fokus supaya bisa berpikir dan merasa nyaman. Sebaliknya, ada juga yang suka tempat ramai, penuh energi dan interaksi. Keduanya sama-sama benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang paling benar. Yang salah itu ketika kita memaksakan diri kita berada di tempat yang bukan kita. Nah, sekarang coba deh teman-teman tanya ke diri kalian, aku mau jadi apa? Bukan aku mau jadi apa, tapi aku ingin hidup di lingkungan seperti apa dan aku ingin merasa seperti apa setiap hari. Karena pada akhirnya masa depan bukan hanya tentang pekerjaan, tapi bagaimana kalian menjalani hidup itu sendiri. Next. Oh ya teman-teman, tadi maaf saya ada yang terlewat ya. Tadi saat selesai video, mungkin saya bisa ini sedikit bahwa saya memastikan bahwa em, dari keenam tipe ini tidak ada satupun yang jelek ya teman-teman. Semuanya hebat di bidangnya masing-masing. Jadi kalau kalian tahu setelah kalian tes tadi, kalian tahu di mana kekuatan kalian, mungkin kalian akan sedikit berpikir ke belakang, oh pantesan ya kalau aku ngerjain A itu kok kayak rasa gampang banget. Atau kalau kalian sewaktu kalian mengerjakan hal lain yang bukan kalian, kalian rasa kayak susah banget. Nah itu mungkin karena ini jawabannya. Oke, maaf ya sedikit terlewat tadi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang seperti yang tadi Kak Desta katakan, kita saatnya sekarang memilih lingkungan masa depan nih. Kira-kira kita udah siapin ini ya, kuesioner. Silahkan scan lagi, Kak Desta juga share linknya di kolom chat. Kalau permainannya sederhana ya teman-teman. Di tempat kuliah atau tempat kerja nanti, teman-teman itu akan lebih suka berinteraksi dengan manusia, dengan data, dengan barang, atau dengan ide gitu ya. Silahkan diisi dan pilih kondisi yang bikin kalian ngerasa hidup, ngerasa semangat gitu ya. Oke, silahkan. 1 menit cukup ya. Oke. Sorry.
Boleh teman-teman yang mungkin mau share seperti tadi di kolom chat, silahkan. Oke. Ada yang komen tuh Kak Dil di kolom chat Iya, Kak. Kak Sharon, Kak aku suka sendiri tapi nyaman di tempat ramai. Menarik. Nah, gimana tuh? Suka sendiri tapi nyaman di tempat ramai ya Kak? Iya, benar. Biar nggak ngerasa sepi juga sih sebenarnya mungkin ya. Ya, ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau open mic atau boleh di kolom chat. Kak Nisfu mungkin, Kak Nisfu Alfarizi. Boleh open mic, open cam. Wah, Ya, makasih banget sih kalau misalnya teman-teman ada yang mau bersedia nih open cam dan open mic bercerita mungkin tentang hasil tes, kedua hasil tes hari ini. Teman-teman kira-kira seperti apa hasilnya? Boleh. Kak Leli yang dari tadi semangat banget kayaknya ya Kak Dila. Boleh open Hmm. mic mungkin Kak Leli. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti kita perpanjang di bagian sesi tanya jawab ya Kak Dila. Boleh. Nah, teman-teman, kalau tadi kalian sudah mengerjakan dua tes yang singkat, aktivitas singkat ya. Sekarang boleh nih saya minta teman-teman kalian ambil HP atau pakai notes atau pakai selembar kertas aja deh. Pakai selembar kertas. Kalau bisa sambil nyatet notes di handphone juga boleh. Nah, kalian tuliskan satu kalimat ini. Peta karirku. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, isi kalimat ini pelan-pelan dan jujur pada diri kalian sendiri. Nah, tuliskan dengan kekuatanku di bidang, isi dengan kode riasek kalian yang tadi sudah kalian tulis. Ada yang dapat satu kode, ada yang dua, ada yang kombinasi tiga bahkan. Nah, kemudian aku menargetkan isi dengan kampus atau pekerjaan yang kalian inginkan. Kemudian, yang memiliki nilai, isi dengan nilai yang penting buat kalian. Lalu, agar aku bisa mencapai hasil menjadi isi dengan cita-cita kalian. Nah, teman-teman, tidak perlu sempurna. Maaf. Nah, tidak perlu sempurna. Yang penting, teman-teman, kalimat-kalimat yang kalian tuliskan itu benar-benar mewakili dari kalian sendiri. Contohnya, dengan kekuatanku di bidang enterprising, aku menargetkan bekerja di startup yang dinamis dan inovatif agar aku bisa menjadi CEO di usia muda. Ya, maaf. Nah, teman-teman, jika sudah selesai ditulis, bisa dipikirkan, kemudian bisa dirasakan tulisan teman-teman sendiri, bisa dibaca berkali-kali juga. Kami berikan waktu 10 detik dari sekarang.
Oke, teman-teman, kami anggap sudah selesai. Jadi, kalimat yang kalian tulis ini, anggaplah itu bukan sekedar tulisan. Jadi, ini adalah langkah pertama kalian untuk mengenal arah hidup kalian sendiri. Hari ini, teman-teman, kalian tidak lagi sekedar bingung, tapi kalian sudah punya rancangan dasar yang logis, dan itu berasal dari diri kalian sendiri. Silahkan, Kak Dila. Nah, last but not least ya, mengapa sih kita tadi setelah membahas berbagai macam kompas, kenapa kita perlu kompas ini ya teman-teman? Bayangkan kalian pergi ke kota baru gitu yang baru terbit di Google Maps pun belum ada gitu kadang. Kalian mungkin ketika kalian berpetualang atau menjelajahi kota ini, kalian bisa jadi akan boros bensin, nyasar, frustasi ya. Nah, kompas karir yang tadi kita bahas ini ibarat seperti Google Map di masa depan kalian. Yang pertama, ini memberikan kalian navigasi mandiri. Jadi kalian itu jadi kapten untuk kapal kalian sendiri agar gak hanya mengikuti arus teman-teman kalian misalnya. Yang kedua, kalian ini akan menjadi jangkar di tengah perubahan. Dunia ini ini ya teman-teman ya, berubah begitu cepat. Ini sekarang kita menikmati AI, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan baru yang nantinya akan muncul yang kita nggak kebayang sekarang. Tapi dengan pemahaman yang kuat akan potensi kalian masing-masing, ini akan menjadi pegangan yang sangat baik untuk masa depan kalian. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan dan kepuasan. Nah, seperti tadi udah saya sempat katakan bahwa ketika teman-teman atau mungkin teman-teman di sini sudah ada yang bekerja, saya Kak Desta juga sudah berpengalaman bekerja bertahun-tahun, dan ketika kita merasa bisa bekerja di jalur yang selaras dengan diri kita, itu pasti akan membawa kebahagiaan, rasa pencapaian yang luar biasa teman-teman. Akan berbeda ketika rasanya teman-teman bekerja di tempat yang bukan feel-nya teman-teman gitu. Dan yang terakhir itu adalah efisiensi energi. Kompas ini memastikan bahwa keringat, waktu, biaya yang dikeluarin teman-teman atau mungkin orang tua teman-teman itu benar-benar digunakan untuk hal-hal yang memang bermanfaat, bermakna untuk teman-teman sekarang dan juga di masa depan. Baik. Nah, sampai di penghujung juga kita. Teman-teman jangan leave dulu ya, lihat slide yang terakhir, jangan buru-buru. Terima kasih banyak untuk partisipasi yang luar biasa hari ini. Kami sangat bangga melihat semangat teman-teman adik-adik yang siap untuk merancang masa depan. Sebelum kita tutup Zoom-nya, bolehkah kita untuk menyalakan kamera? Yang memang available untuk menyalakan kamera untuk kita bisa sesi foto bersama. Oke. Masih ada 27 peserta. Tadi sempat menyentuh 30. Terima kasih banyak. Tapi bisa kita mungkin untuk saya stop share dulu. Oke. Terima kasih banyak sudah mau open cam. Kak Rika dan teman-teman boleh kalau masih mau open cam. Terima kasih, Kak Tessa. Oke. Kak Dea. Ini ada 2 layar ya teman-teman. Izin untuk layar yang pertama dulu ya. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut layar yang kedua. Siap, maaf. 1, 2. Oke, Kak Desta akan melanjutkan sebentar. Oke, baik. Nah, sebelum menuju presensi dan modul gratis yang akan kami bagikan, teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan
kesan dan pesan atas webinar kita hari ini atau ingin mengajukan pertanyaan. Nah, di sini sebenarnya kami sangat senang ya dan sangat mengapresiasi Bu Kresna dari awal sampai akhir masih ada nih Bu. Terima kasih ya Bu Kresna untuk supportnya di webinar kita hari ini. Teman-teman boleh nih silahkan mau kasih pesan, mau kasih kesan, mau kasih kritik juga boleh silahkan. Pertanyaan juga sangat boleh terkait apa yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan di chat juga boleh, langsung open mic juga sangat senang kita mendengarnya. Silakan teman-teman, ada nggak? Ya, Kak Tessa, silakan Kak Tessa. Kak Tessa tadi sudah raise hand. Kepencet. Kepencet ya. Oke, Enggak, oke. enggak. Ini open mic. Boleh? Kak Tessa mau Suara saya terdengar gak, Sisi? Oh, terdengar. Kedengaran, Kak. Silakan. Wah, perlu perkenalkan diri dulu atau Boleh. gak usah? Perkenalkan Boleh. dong, biar kenal ya. Saya Teresia Glory Mormonia dari SMK Negeri 1 Bogor. Ingin membagikan kesan saya ketika saya sudah mengikuti kegiatan explorations. Jadi dari awal itu saya memang sempat overthinking tentang masa depan saya, ke depannya itu seperti apa, dan juga nanti kerjaan saya itu gimana, dan ternyata saya memiliki jawaban di sini. Dan ketika saya ikut tes kemampuannya tadi, ternyata saya itu cocoknya di bidang sosial, dan juga saya juga cocoknya itu di dalam komunikasi, dan itu betul-betul sangat bermanfaat banget bagi saya karena sudah memecahkan masalah di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Kak Tessa. Berarti materi kita hari ini bermanfaat ya Kak Dila? Ya, aku bersyukur banget sih, senang banget bisa bermanfaat. Semoga nggak cuma Kak Tessa, tapi semua yang hadir bisa merasakan manfaat yang sama ya. Di kolom chat juga tadi ada kesan dari Kak Julita nih Kak Dila. Terima kasih webinarnya hari ini membantu untuk mempersiapkan anak-anak untuk menemukan passion mereka dan tidak salah pilih jurusan. Thank you Kak Julita. Kemudian ada Kak Rika. Terima kasih untuk webinarnya membantu membuka pandangan. Wah, thank you Kak Rika. Terima kasih teman-teman. Saya juga yakin teman-teman juga merasa terbantu atau ada insight baru lah ya yang bisa kita pelajari hari ini. Teman-teman di sini juga kami akan memberikan eh, e-book karir eksplorasi guide yang bisa kalian akses setelah kalian mengisi form absensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Silahkan teman-teman akses dan grup webinar juga masih akan kami buka beberapa hari ini. Mungkin teman-teman ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama, ada yang mau disampaikan terkait eksplorasi karir, boleh kami sangat terbuka dengan berbagai pertanyaan. Silahkan saja diakses atau ditanyakan langsung di grup WhatsApp jika memang lebih enak diskusinya di kolom WhatsApp ya. Boleh. Nah, ini juga kita terima ada Oke, Kak Salsabila, izin bertanya, apa tes minat dan bakat ini bisa berubah atau tidak? Karena sering sekali melihat teman yang menyesal memilih jurusan perkuliahan, padahal awalnya sangat menyukainya. Mungkin Kak Dila boleh dibantu, Kak? Oke. Sepengalaman saya, untuk tes minat saya ini memang saya pernah melakukan beberapa kali ya. Di saat saya lulus SMA dulu dan saat dewasa sekarang saya mencoba kembali. Memang ada perubahan sedikit di saya, tapi nggak yang signifikan gitu. Karena mungkin dulu cara berpikir kita sewaktu saya remaja, mungkin saya berpikir dunia kerja itu kayaknya di balik meja
dengan komputer itu sudah menyenangkan untuk saya gitu ya. Maka mungkin saya lebih menjadi pribadi yang konvensional pada saat saya SMA. Tetapi ketika saya sudah masuk ke dunia kerja, sudah mengalami banyak petualang ya di dunia yang sebenarnya, saya ternyata masuk ke sosial gitu, dimana akhirnya saya saat ini berkuliah kembali di bidang psikologi gitu ya. Jadi tapi tidak masalah ya teman-teman ketika kalian ternyata menemukan passion baru di usia yang saat ini saya pribadi dan Kak Desta sama-sama menemukan passion yang mungkin belum kami temukan di usia 20-an gitu ya. Tapi ini menjadi pengalaman petualangan yang luar biasa dalam hidup kami masing-masing gitu. Jadi apapun yang teman-teman temukan, coba tekuni. Jika sewaktu-waktu nanti itu berubah atau misalnya ada pergeseran sedikit, it's okay ya. Karena manusia itu dinamis teman-teman. Jadi maaf. Iya, oke. Oh, ada kebocor. Oke. Jadi manusia itu dinamis dan kita bisa saja mengalami perubahan preferensi seperti itu kira-kira. Ya, benar. Nah, kan karena kalau bisa menambahi seperti yang sudah dijelaskan Kak Tessa juga, mungkin di waktu kecil kita kalau ditanya, kamu mau jadi apa nanti jadi kalau besar? Mau jadi dokter? Kamu mau jadi apa? Mau jadi presiden? Kamu mau jadi apa? Mau jadi penyanyi? Nah, itu kan sebenarnya kita tidak salahkan keinginan itu. Nah, tapi menjawab pertanyaan Kak Tessa, apakah tes minat karir ini bisa berubah? Jawabannya adalah ya bisa, seperti yang disampaikan oleh Kak Dila. Karena kan kecenderungan kita akan sesuatu itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita, itu bisa teman, dosen, orang tua, atau mungkin tekanan dari orang tua, tekanan dari pacar, bisa jadi tekanan dari teman-teman kita yang kita rasa lebih baik dari kita. Nah, tadi pada saat pemaparan materi kita juga sudah jelaskan tes minat dan bakat yang sudah kita coba hari ini hanya sebagai dasar atau tumpuan awal yang teman-teman bisa eksplor ke depannya ketika teman-teman sudah masuk ke dunia pekerjaan, masuk ke dunia lanjut pendidikan seperti kuliah atau bisnis seperti itu. Apakah jawaban dari kami cukup menjawab Kak Tessa, Kak Salsabila? Mohon maaf Kak Salsabila ya. Oke, Kak Salsabila, semoga jawaban dari kita cukup menjawab. Ada kesan dari Kak Kristal. Ini sambil teman-teman mengisi form absensi ya. Kak Kristal, terima kasih webinarnya membantu untuk menemukan passion saya yang lebih jelas. Wah, thank you Kak Kristal. Ada Kak Fani, terima kasih webinar ini membantu saya dalam menentukan passion ke depannya. Kak Salsabila, terima kasih. Oke, thank you Kak Salsabila. Pertanyaannya dan responnya terkait webinar kita hari ini. Nah, teman-teman, kami berdua dengan rekan saya Eldila Surya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dari awal, bahkan beberapa menit tadi dari sebelum acara 10 menit ada yang sudah join di webinar kita hari ini, dan sampai penghujung acara jam 11 kita tetap sesuai rundown ya, dari 9.30 sampai jam 11 tepat 1,5 jam. Nah, untuk sertifikat teman-teman kalian juga akan dapatkan. Nanti kita akan kirimkan linknya dari WA Group. Jadi jangan leave dari WA Group dulu sebelum teman-teman mendapatkan sertifikat. Sekali lagi kami, saya, Desta, dan Aldila Surya berterima kasih atas partisipasi dan antusiasme teman-teman sampai saat ini. Khususnya dengan Ibu dosen kami, Ibu Kresna. Kami sangat mengapresiasi kehadiran kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti di webinar ini saja, tapi benar-benar bisa membantu kalian dalam menentukan arah masa depan. Semoga langkah teman-teman semuanya dipenuhi dengan keyakinan dan keberanian. Sukses selalu untuk perjalanan masa depan kalian. Terima kasih dan sampai berjumpa. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, kami izin live ya.
Pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu. Awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi. Gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi. Bila berjuang fisik tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana. Raih mimpi seperti Mary Riana.